Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Diah Atmarini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Saya akan menjelaskan aksi nyata saya sebagai bentuk penerapan modul 1.1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas yaitu saya merasa senang mendapatkan kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran modul 1.1, saya menjadi tahu bahwa pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan yang berpihak pada peserta didik, di mana guru berperan sebagai penuntun untuk mendampingi peserta didik mengembangkan bakat yang dimiliki. Pengetahuan yang saya peroleh dari modul 1.1 dapat saya gunakan untuk memperbaiki pembelajaran yang telah saya laksanakan. Saya belajar banyak hal mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, pendidikan yang menuntun budi pekerti, dan pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dalam hal ini, saya berusaha menghadirkan suasana pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat anak, dengan proses yang menyenangkan, dan saya ingin menghadirkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah saya. Ketika saya melakukan perubahan di kelas, saya merasa termotivasi untuk menciptakan pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada peserta didik. Setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan gaya belajar, minat, dan bakatnya. Saya juga bersemangat untuk berinovasi dalam penerapan model dan media pembelajaran. Saya merasa bahagia ketika saya berhasil membuat peserta didik merasa nyaman, senang, dan tertarik dengan pembelajaran tanpa paksaan. Peserta didik dapat belajar dengan cara yang mereka sukai. Saya juga bahagia karena pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun peserta didik. Dari perubahan yang saya lakukan di kelas, jujur saya merasa bangga melihat peserta didik bersemangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Saya juga bangga melihat kelas menjadi lebih hidup dan suasana pembelajaran lebih interaktif. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yang pertama, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menerapkan model dan media pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman. Yang keempat, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Yang kelima, guru berperan sebagai fasilitator. Yang keenam, pembelajaran tidak hanya terfokus pada aspek kognitif saja. Yang ketujuh, membudayakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedelapan, pembelajaran menggunakan sumber belajar yang beragam dan menarik. Yang kesembilan, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendiskusikan masalah pembelajaran. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Yang pertama, melakukan perencanaan pembelajaran dan berdiskusi bersama rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan model dan media pembelajaran yang inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seperti word wall, quizzes, dan menerapkan ice breaking serta permainan. Yang ketiga, membuat lingkungan kelas menjadi nyaman dan kaya teks. Yang keempat, membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama. Yang kelima, menerapkan berbagai pembiasaan mulai dari salam pada guru, membaca Asmaul Husna, dan sholat zuhur berjamaah. Yang keenam, mengajarkan kepada peserta didik cara mengolah barang yang tidak terpakai menjadi barang yang berguna. Berikut ini adalah foto-foto hasil dari praktek baik aksi nyata. Dalam proses perencanaan, saya berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan membuat perangkat pembelajaran. Dalam kegiatan pelaksanaan, dimulai dengan peserta didik, baris dan memeriksa kerapian sebelum masuk kelas. Hal ini mengajarkan kedisiplinan dan ketertiban serta kerapian. Kegiatan dilanjutkan dengan bersalaman dengan guru sebelum masuk kelas. Peserta didik berdoa sebelum pembelajaran dimulai.
Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan aktif dalam pembelajaran. Menggunakan berbagai media pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Pembelajaran juga dilaksanakan dengan diskusi kelompok dan guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi. Menerapkan ice breaking dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak mengalami rasa jenuh dalam pembelajaran dan tetap bersemangat dalam pembelajaran. Menggunakan permainan word wall sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Word wall adalah salah satu aplikasi game online yang dapat membuat pembelajaran menjadi interaktif. Guru juga melakukan refleksi dalam pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pendapat peserta didik mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru juga membuat lingkungan kelas menjadi nyaman dan kaya teks dengan hiasan-hiasan dinding yang beraneka ragam. Beberapa kegiatan pembiasaan yaitu yang pertama ada menyambut kedatangan peserta didik, yang kedua ada sholat zuhur berjamaah, yang ketiga membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan pembiasaan selanjutnya yaitu kebersihan kelas yang dilaksanakan bersama-sama dan membiasakan peserta didik untuk berliterasi. Peserta didik juga melaksanakan upacara hari Senin dan melaksanakan Jumat bersih yaitu gotong royong membersihkan halaman. Peserta didik juga dibiasakan untuk menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian peserta didik juga diajarkan untuk mengolah sampah menjadi barang yang berguna dan juga membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama. Dalam melaksanakan aksi nyata ini, terdapat beberapa tantangan yang muncul dalam pelaksanaan. Yang pertama, beberapa peserta didik masih tampak pasif, diam, dan tidak mau bekerja sama dengan temannya. Yang kedua, masih ada beberapa peserta didik yang malu-malu saat presentasi ke depan kelas. Dan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut yang pertama, melakukan pembimbingan secara personal dan memberikan semangat kepada peserta didik. Yang kedua, melatih keberanian berbicara di depan dengan membiasakan kegiatan diskusi dan presentasi. Berikut ini adalah testimoni dari peserta didik dan rekan guru. Saya senang mengikuti pembelajaran guru ini karena saya bisa berdiskusi, bertanya, bermain, dan bernyanyi. Saya senang mengikuti pembelajaran guru ini karena seru dan menarik. Saya merasa senang mengikuti pelajaran guru ini karena asik dan bisa kerja sama dengan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati dari SD 5 Hadipolo. Menurut saya pembelajaran memang harus berpusat pada anak karena pembelajaran akan lebih menyenangkan dan dapat mengembangkan minat dan bakat dari anak didik tersebut. Pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat akan lebih menyenangkan dan bersemangat. Anak-anak tidak akan jenuh karena pembelajarannya tidak hanya monoton,
berpusat pada guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivana Dutia, guru kelas 4 SD 5 Hadipolo. Perubahan yang dilakukan Budi Akmarini dalam pembelajaran sangat membawa pengaruh positif. Pembelajaran menjadi lebih menarik karena menerapkan berbagai metode serta media pembelajaran, sehingga anak didik menjadi lebih aktif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.